apa saja sih organ pernapasan pada manusia? Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Lalu, apa saja ya organ pernapasan pada manusia? Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Sistem pernapasan pada manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan bagian atas tersusun atas beberapa organ, antara lain yaitu yang pertama ada hidung, yang tersusun dari selaput lendir dan rambut halus. Fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. Kemudian yang kedua yaitu faring, merupakan organ pada sistem respirasi yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut menuju ke laring. Yang ketiga ada laring, bagian berupa ruang kecil sebelum trakea yang isinya adalah pita suara. Yang keempat adalah trakea, merupakan jalur napas paling utama yang menuju ke paru-paru, letaknya pada bagian bawah laring. Kemudian sistem pernapasan yang kedua yaitu sistem pernapasan bawah. Selanjutnya, organ-organ yang termasuk dalam sistem ini adalah yang pertama ada bronkus, merupakan cabang dari trakea yang fungsinya meneruskan udara menuju ke organ paru-paru. Cabang paling kecil dari bagian ini memiliki sebutan bronchiolus. Kemudian ada paru-paru, tersusun atas jutaan alveolus yang berfungsi menerima udara dari bronchiolus sekaligus menjadi tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Dan yang terakhir adalah diafragma, merupakan otot pernapasan utama yang secara bergantian bisa berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan udara tetap masuk dan keluar dari organ paru-paru. Dan perlu kalian ketahui bahwa tadi sudah ada 9 sistem pernapasan pada manusia dan diafragma merupakan sistem pernapasan yang terakhir. Baiklah teman-teman, materi yang kedua yaitu tentang penyakit pada organ pernafasan dan pemeliharaannya. Nah, yang pertama ada penyakit peradangan kronis atau biasa yang kita sebut dengan asma. Asma terjadi ketika saluran udara mengalami penyempitan akibat reaksi tubuh terhadap benda asing dalam tubuh. Asma dapat terjadi karena paru-paru terkena iritasi dan menyebabkan otot di saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit. Untuk cara mengatasi penyakit asma ini bisa dilakukan dengan cara hindari faktor pemicu asma seperti asap rokok, asap kendaraan yang berlebih, udara dingin, dan lainnya. Kemudian ikuti anjuran penanganan dari dokter secara rutin dan tepat. Lakukan langkah pengobatan dengan patuh dan pahami penyebab serangan asma, dan juga menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter secara teratur dan patuh sehingga pengobatan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu penyakit influenza atau flu, disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular karena tersebar melalui udara atau menghirup percikan dahak penderita. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, kadang juga disertai dengan batuk. Untuk cara mengatasi penyakit flu ini yaitu dengan cara istirahat yang cukup, makan yang bergizi, minum air putih, dan juga menggunakan masker. Nah, selanjutnya yaitu penyakit TBC atau tuberkulosis. TBC merupakan penyakit yang timbul akibat serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang kemudian menyebabkan infeksi pada tubuh.
Umumnya, penderita TBC akan merasakan keluhan pada paru-paru dengan gejala batuk-batuk yang tidak kunjung berhenti. Salah satu cara pencegahan TBC adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa prima. Selain itu, menggunakan masker di tempat umum juga merupakan tindakan bijaksana. Nah, penyakit yang selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru sering terjadi pada perokok. Kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok. Pada orang bukan perokok, kanker paru-paru terjadi akibat sering terpapar asap rokok dari orang lain atau perokok pasif, atau paparan zat kimia di lingkungan kerja. Gejala umum yang terjadi biasanya batuk, sesak nafas, dan nafas berbunyi, nyeri dada, kelelahan, dan penurunan berat badan secara signifikan. Nah, untuk cara pencegahan kanker paru-paru ini bisa dilakukan dengan cara bisa diobati dengan berbagai cara, yaitu tergantung kondisi penderita dan tingkat keparahan kanker. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Penyakit yang selanjutnya yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit serius yang dapat membahayakan kesehatan dan membutuhkan penanganan medis yang tepat. Gejalanya atau ciri-cirinya tergantung pada jenis dan beratnya infeksi, seperti batuk yang disertai dahak berwarna hijau atau kuning, demam dan menggigil, berkeringat, kesulitan bernafas, nyeri dada saat bernafas, lelah dan lemas, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, detak jantung meningkat, mual dan muntah, bahkan kehilangan nafsu makan. Untuk cara mengatasi penyakit pneumonia ini yaitu dengan cara berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok, makan makanan yang bergizi seimbang, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan secara teratur, menghindari kontak dengan orang yang sakit pneumonia, memakai masker, rutin melakukan olahraga dan juga istirahat yang cukup. Untuk penjelasan ketiga, saya akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini adalah cara perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Terjadi apabila sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu. Perkembangbiakan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bertelur atau ovivar, beranak atau vivivar, dan bertelur serta beranak atau ovovivivar. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian bertelur atau ovivar. Ovivar ini adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Artinya, organisme baru atau embrio tumbuh dan berkembang dalam cangkang telur. Embrio mendapatkan makanan dari dalam telur dan akan menghasilkan individu baru jika telur menetas. Untuk contoh hewannya bisa kalian lihat pada video yang telah saya tampilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan yang beranak atau vivivar. Vivivar ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara beranak.
Setelah pembuahan terjadi, embrio akan berkembang dan tumbuh dalam rahim betina. Selama di dalam rahim, embrio mendapatkan sumber makanan dari tubuh induknya. Dan untuk contoh hewan vivipar atau beranak ini, ada sapi dan kucing dan bisa kalian lihat di dalam video. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur, tetapi telurnya berada di rahim induknya. Embrio mendapatkan sumber makanan dari dalam telur. Jika embrio sudah berkembang sempurna, embrio akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Dan untuk contoh hewannya bisa kalian lihat di sini ada ular, kadal, dan kalajengking. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hewan yang berkembang biak secara tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan di mana terbentuknya individu baru tanpa proses pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini disebut juga perkembangbiakan tanpa kawin. Perkembangan biakan ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan bersel satu dan juga hewan tak bertulang belakang atau avertebrata. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hewan yang berkembang biak secara pertunasan. Hewan juga dapat memproduksi dengan membentuk tunas seperti hydra. Pembentukan tunas pada hydra sendiri diawali dengan tonjolan yang muncul pada dinding tubuh bagian tengah. Tonjolan tersebut nantinya memanjang dan membentuk mulut dan tangan. Untuk contoh hewan yang bertunas itu ada hydra, terumbu karang, dan umbula ditampilkan. Yang kedua, kita akan membiak secara membelah diri. Perkembangbiakan dengan membelahkan oleh hewan bersel satu. Saat membelah diri, inti sel akan terbelah menjadi dua dan diikuti dengan pembelahan cairan serta dinding sel. Kemudian menjadi individu baru. Untuk contoh hewannya bisa lihat di video, yaitu ada berupa Paramecium sp dan Amoeba sp. Fragmentasi sendiri adalah perkembangbiakan suatu organisme dari fragmen-fragmen atau potongan tubuh induknya sehingga menjadi individu baru. Untuk contoh hewannya di sini, di dalam video saya telah menampilkan berupa cacing pipi dan cacing pita. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.